Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim, teman-teman. Kemarin kita sudah menyelesaikan sesi pertama, yaitu tentang bagaimana kita membaca dan efisien ya. Kemudian bagaimana proses membaca itu. Halo. Oke, terus lanjut. Membaca efisien, kemudian kita juga belajar cara mereview artikel jurnal. Tugasnya yaitu 10 artikel jurnal ya teman-teman. Mungkin nanti bisa direview dulu tugas kita, terus nanti akan dilanjutkan dengan cara mencari judul dan juga membuat outline. Dengan narasumber terkece kita, masih sama Ibu Rian. Akan melanjutkan lagi ya teman-teman. Dipersiapkan semuanya. Baik, marilah kita bersama-sama melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dipersilakan Mas Ferdi. Oke, terima kasih Mbak Tata. Selamat pagi Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya agak memelankan suara saya soalnya di perpus fakultas. Jadi mungkin nanti agak terganggu ya sama pengunjung perpus yang lain, tapi semoga tidak mengurangi hikmat kita dalam kegiatan ini. Langsung saja nanti kita akan lebih kita akan belajar mengenai bagaimana kita membuat review jurnal. Mungkin nanti ada 3 orang maksimal yang saya tunjuk untuk menampilkan review jurnalnya, istilahnya agar nanti bisa direview bareng-bareng sama Ibu. Mungkin itu saja Ibu ya. Mungkin langsung saja untuk pertama saya tunjuk Mbak Tata, mungkin bisa. Silahkan nanti ditampilkan. Saya jadikan co-host dulu ya, Mbak Tata. Mas, aku yang kedua dulu aja. Oke, mungkin saya pertama dulu Ibu, atau gimana? Jangan jadi yang kedua, jadi yang pertama lah. Oke. Saya pertama atau gimana Ibu ini? Atau moderator kan nggak enak ya? Yang mana aja yang siap? Oke. Ini Bu, untuk hasil review saya, tinjauan pustaka saya dalam tesis saya, karena ini sudah mengikuti template-template yang ada ya Bu ya, di beberapa riset tesis yang ada di fakultas. Ini saya mengikuti, mungkin ada beberapa hal yang mungkin tidak sesuai kayak kemarin itu Bu, kayak pencantuman metode penelitian itu nggak terlalu banyak Bu. Oke, mungkin yang pertama ini Bu, riset saya kan tentang konstruksi nalar Islam progresif, studi pemikiran Muhammad Amin Abdullah, studi pemikiran epistemologi Islam Amin Abdullah. Ini proposal tesis saya. Dan ini yang menjadi bagian dari tugas kita teman-teman. Ini sebenarnya, lihat lagi judulnya, lihat lagi coba di judulnya. Oke, ini Bu. Tapi ini Mas Ferdi ini udah ACC sama Kaprodi ya judulnya? Sudah Ibu, sudah Ibu. Oh, oke. Tapi kajiannya tafsir? Kajiannya saya filsafat sini... Islam Bu, pemikiran Islam. Itu dia makanya. Nah, ini nanti. Okay. Yang penting itu karena saya pikir Fakultas Usuluddin maksudnya kalau tafsir kan berarti kajiannya tafsir, berarti ini memang filsafat ya. Iya Ibu, betul Ibu. Ini bagian dari judul saya. Kemudian ini ada kurang lebih 6 pustaka yang saya masih temukan yang cukup relevan dengan riset saya Ibu. Nah, yang pertama mungkin ini penelitian Mbak Atika Yulada tahun 2019 berjudul
epistemologi keilmuan integratif interkonektif Muhammad Amin Abdullah, dan implementasinya dalam keilmuan Islam. Dalam penelitian ini Yolanda membedah pemikiran Amin Abdullah dalam konteks mengurai adanya dikotomi keilmuan. Bagi Yolanda, menyatukan berbagai aspek keilmuan di atas dilakukan dengan mencetus sebuah gagasan yaitu integratif interkonektif yang diaplikasikan langsung di UIN Jogja. Pengaplikasian gagasan Amin Abdullah ini termanifestasikan melalui gedung-gedung yang ada di UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta yang saling terintegrasi satu sama lainnya. Paradigma integrasi ini berusaha untuk menggabungkan antara keilmuan agama dengan ilmu sains serta filsafat. Hanya saja, artikel ini hanya fokus pada gagasan integrasi interkoneksi Amin Abdullah dan tidak mengkaji konstruksi Islam progresif sebagaimana menjadi topik tesis ini. Gitu, Bu. Mungkin, Bu, untuk yang pertama. Ini jurnal, Bu. Yang kedua ini ada tesis, kemudian ada disertasi. Mungkin satu-satu dibedahnya atau gimana, Ibu? Oke, yang satu udah. Oke, lanjut yang kedua. Yang penting udah ada analisis. Oke, yang dan kedua apa ini yang- Ya sudah tampil ya nama. siap, Bu. Mas, suaranya Mas Ini Jofri. belum tampil ya. Sudah share ya. Mas Sofri suaranya tolong dulu. Yang kedua ini penelitian Jainul Arifin, teologi kemerdekaan dalam pemikiran Amin Abdullah. sudah di-share. Mungkin Mas Afri belum lihat ini. Oke, sudah saya mute, Bu. Oke. Untuk yang kedua, penelitian Jainul Arifin, teologi kemerdekaan dalam pemikiran Amin Abdullah. Penelitian Arifin ini membahas mengenai persinggungan wacana kebinekaan dengan pemikiran teologi Islam Amin Abdullah. Melalui pendekatan analisis kritis, penelitian ini berusaha untuk menguraikan perkembangan dan isu wacana kebinekaan, baik dalam konteks pluralisme dan multikulturalisme. Penelitian ini menemukan bahwa perlunya hubungan doktrinal teologis dan kultural sosiologis, sehingga melahirkan teologi humanisme yang menyeimbangkan akal dan spiritual, dan juga terwujudnya pemihakan kepada kemanusiaan. Namun penelitian ini berbeda dengan penelitian yang akan menjadi topik tesis ini, jika Arifin kajiannya lebih fokus terhadap pemikiran teologi kebinekaan Amin Abdullah, sedangkan penelitian penulis berusaha menyingkap konstruksi nalar Islam progresif Muhammad Amin Abdullah. Kayak gitu, Bu. Oke, stop di situ dulu. Nah, jadi ini udah bagus ya, teman-teman, cara mereviewnya. Cuma di kalimat terakhir tidak perlu diulang lagi, Mas Ferdi. Jadi cukup sekali di atas bahwa ini perbedaannya di sini. Oh, Jadi, gitu, Ibu. cukup di situ aja. Karena nanti kalau diulang lagi, itu akan redundant ya disebutnya, pengulangan. Berarti dihapus saja ya, Bu, yang sedangkan. Nah, nanti kan di ujung banget paling bawah. Nah, coba sekarang kita ke paling akhir, ke nomor 5 misalnya. Nomor 6, Bu. Nomor 6 boleh. Nah, jadi nomor 6. Setelah nomor 6 ini bikin paragraf lagi, Mas Ferdi. Oh, gitu. Nah, bikin paragraf lagi. Di sinilah Mas Ferdi mengungkapkan bahwa dari beberapa penelitian para ahli di atas, nah, boleh apa aja terserah bahasanya, Mas. Dapat diketahui perbedaan mendasar gitu ya, katakanlah seperti itu. Kajian apa ya, Bu? Ya, dari beberapa dapat diketahui perbedaan dasar kajian yang akan ditulis dalam tesis ini. Nah, karena tesis ini akan membahas secara komprehensif epistemologi apa tadi itu? Epistemologi Islam, konstruksi nalar Islam progresif, konstruksi
seorang Amin Abdullah. Tadi apa ada kata-kata epistemologi Islamnya ya? Ya, itu nanti semacam kayak menguraikan bagaimana struktur epistemologi Islamnya Amin Abdullah gitu. Nah, itu maksudnya. Jadi di situ epistemologinya yang sebenarnya apa? Jadi Kalau kunci. kata-kata konstruksi nalar Islam progresif itu kan bukan istilah akademis yang diperdebatkan ya. Nah, tapi kalau misalnya epistemologinya justru di situ bintangnya. Kajian utamanya di epistemologinya gitu. Makanya tadi ya itu tadi secara komprehensif epistemologinya dari konstruksi nalar Islamnya Amin Abdullah gitu. Mungkin begini, Bu. Kalau akan membahas secara komprehensif epistemologi Islam. Epistemologi Islam dari konstruksi nalar progresifnya Amin Abdullah gitu. Gitu. Ya. Epistemologi Islam. Tadi. Ini berdasarkan ya, Bu? Atau pakai narasi lain? Oke. Berdasarkan konstruksi nalar Islam progresif seorang Amin Abdullah. Tambah kata seorang. Nah. Sip. Oke. Siap. Mantap, Bu. Jadi nanti ketahuan yang di atas kan tadi bicara hal yang lain. Kita akan membahas tentang epistemologi Islamnya. Nah, nanti kan PR-nya berarti Mas Ferdi di sini apa saja yang termasuk dalam kajian epistemologi. Nah, itu yang akan dibahas di dalam outline. Nah, oke ya, sudah di situ ya, Mas Ferdi. Oke, Bu. Siap, Bu. Oke, sip. Nah, berarti yang pertama tadi Mas Ferdi itu nggak usah disebutkan. Coba ya tadi yang pertama. Yang mana itu, Bu? Yang tadi pertama. Nah, mana tadi? Nah, di ujungnya ini kan tadi ada ungkapan itu kan. Oh ya ini. Artikel ini hanya fokus pada gagasan, itu nggak perlu. Jadi semua nanti dihapus aja, Mas. Oh gitu, Bu. Oke. Berarti sampai Amin Abdullah ini, Bu? Atau sampai hanya saja? Nah, oke. Atau kalaupun mau tetap nggak apa-apa. Perbedaannya antara karya ini dengan apa yang akan penulis paparkan dalam tesis ini gitu. Bahasanya gitu biar lebih enak. Kalau di pedoman di tesis yang ada di Usuluddin itu soalnya diminta disebutkan distingsi dari riset ini dengan riset kita kayak gitu, Bu. Jadi makanya saya tampilkan tiap paragrafnya di akhir gitu kan biar ada ketahuan nih perbedaan risetnya apa kayak gitu. Makanya ini kan ada tambahan lagi penegasan di akhirnya mungkin atau gimana Ibu kira-kira yang? Iya. Karena kalau diulang terus ya pengulangan namanya. Jadi sudah disebutkan distingsinya yang tadi di awal setiap paragraf itu. Tinggal apa distingsinya dengan tulisan kita itu di akhir paragraf tadi. Di yang ungkapan kita nggak ada yang sama dengan yang sudah dibahas sama para tokoh di atas. Oke, makanya tadi cukup satu. Walaupun tadi di nomor 1 mau disebut nggak ada masalah, tapi jangan diulang ke semua ke semua reviewnya. Oke. Cukup ya di situ Mas Ferdi ya. Nanti setelah ini kita baru yang lain. Outline nanti kalau udah selesai outline-nya Mas Ferdi. Siapa lagi yang mau maju, Mbak Tata? Mbak Tata, saya jadikan co-host dulu, silahkan. Sebentar Mas, masih connecting ini yang satunya. Wah kacau nih. Oke, siapa lagi? Bang Safri, silakan. Safri, sebentar saya jadikan co-host dulu. Oke, sudah. Silakan.
Saya nggak seperti modelnya Mas Ferdi, Ibu ini. Saya cuma karena kan belum belum ini masih sementara ini cari artikel yang terkait dengan yang saya ingin bahas. Itu fontnya kok berantakan, Mas Safri? Nggak tahu juga ini bagaimana ini anunya ini. Mas Afri coba Ya, tanpa video mungkin kayaknya agak delay. Ya, videomu dimatikan Bang Safri. Videonya di off coba. Oke, silakan Mas. Febrianti. Ya dia nulisnya Febrianti pada Febriani. Jadi penguatan Biryani ya. Oke. Yang pertama, Hah? baca dulu yang pertama. Itu tulisannya kok agak nempel-nempel gitu. Ini berarti Sebentar, biasanya copy paste dari apa namanya? Dari jurnalnya ya. Ayo ngaku. Itu tinggal Ayo. nggak tahu juga ini. kayaknya memang harus dikasih jeda satu persatu. Iya, Ayo Bang, Nggak apa-apa. kita fokus ke substansi. oke. Saya langsung aja masuk. Baca aja dulu. Hmm. Oke, jadi yang pertama ini dari eh, terkait dengan penguatan pendidikan karakter melalui kearifan lokal berbasis Al-Quran. Jadi ini kan yang saya mau angkat ini adalah kearifan lokal. Ini karya tulis dari Darwis, Febrianti, dan Cece. Ini mengkaji penguatan pendidikan karakter melalui kearifan lokal yang berakar pada Al-Quran dengan pertimbangkan aspek adat istiadat dan kebiasaan warisan budaya nenek moyang asalkan sejalan dengan nilai-nilai Al-Quran. Hasil penelitian di SMA Kabupaten Purwakarta menunjukkan adanya penguatan karakter yang signifikan melalui implementasi peraturan Bupati nomor 69 tahun 2015 tentang 7 poin atikan istimewa yang meliputi aspek agamis, ukrawi, nasionalis, tauhid, nilai ritualitas, spiritualitas, dan akhlak. Temuan ini menegaskan bahwa pendidikan karakter berbasis Al-Quran dengan pendekatan kearifan lokal bisa berhasil diterapkan secara efektif dalam lingkungan pendidikan, memberikan panduan berharga bagi institusi pendidikan lain untuk mengadopsinya. Itu kira-kira Bu, dari hasil review. Oke, tinggal ini aja. Iya. Gimana Bu, saya lanjut? Mungkin catatan di sini kan 7 poin atikan istimewa itu ya. Jadi nanti catatannya di sini Pak Sapri, ini kan 7 poin ini kan buat orang selain orang Sunda nggak paham ya artinya apa ya. Iya, iya, iya. Jadi diberikan catatan, diberikan arti bahwa 7 poin atikan ini artinya Ya. apa aktivitas dalam 7 hari itu yang terkait tadi pendidikan karakter. Iya, iya. Catatannya nanti supaya jelas apa yang dimaksud dengan 7 poin atikan itu. Oke. Iya Bu. Yang kedua. Ini efektivitas mode. Yang kedua, tulisan Febriani, Wijaksono, dan Arif ini mengevaluasi efektivitas metode pembelajaran tuntas perspektif Al-Quran dalam pendidikan kepramukaan di SMP IP Al-Husain. 3 Rasa Tangerang dengan menggabungkan metode kualitatif dan kuantitatif melalui studi pustaka dan studi lapangan. Penelitian ini mengidentifikasikan bahwa metode pembelajaran ini memiliki dimensi yang mencakup aspek kognitif, afektif, psikomotorik, spiritual, aptitude, dan sosial yang terkait dengan perkembangan siswa. Hasil penelitian ini menunjukkan pengaruh positif dari metode ini dengan mayoritas peserta didik merespon positif terhadap perubahan sikap seperti menjadi lebih sopan dalam berkomunikasi. Sesuai dengan hasil angket temuan ini
mengindikasikan potensi metode pembelajaran ini untuk meningkatkan kualitas pendidikan, kepramukaan, serta perkembangan holistik siswa dalam berbagai aspek kehidupan. Oke, sip yang ini. Satu lagi. Yang terakhir mungkin. Yang terakhir, artikel yang ditulis oleh Reni ini mengangkat masalah kritis spiritual manusia yang berdampak pada lingkungan sekitar yang menjadi dasar untuk mengembangkan konsep sufisme dalam pandangan Said Hussein Nasr. Nasr berpendapat bahwa kurangnya nilai-nilai spiritual pada manusia telah menyebabkan krisis lingkungan. Dalam upaya memecahkan masalah ini, Nasr memperkenalkan konsep ekosufisme sebagai pandangan yang mengajarkan etika dan pemeliharaan lingkungan. Dalam konsep ini, manusia dianjurkan untuk tunduk pada perintah Tuhan agar menciptakan harmoni antara Tuhan, alam, dan manusia. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah kepustakaan dengan mengacu pada berbagai sumber seperti buku, jurnal, dan artikel untuk menjelaskan konsep ekosufisme dan upaya menciptakan harmoni antara Tuhan, alam, dan manusia. Kesimpulan utama dari artikel ini adalah bahwa ekosufisme Nasr adalah upaya untuk memperbaiki krisis lingkungan dengan menekankan pentingnya etika, spiritualitas, dan ketaatan pada perintah Tuhan sebagai landasan harmoni antara manusia, alam, dan Tuhan. Itu, Bu. Oke, sip. Tinggal ini aja, tadi masih banyak pengulangan kata-kata etika, spiritual, dan bagian-bagian itu yang atas sama bawah. Sebenarnya itu bisa disatukan tuh, Mas Afri. Oh Jadi iya, nggak panjang-panjang review. Review itu iya, Bu, ya, Bu. idealnya sih 6 sampai 8 baris. Lebih dari itu nanti kita yang penting poinnya. Nah, jadi kayak tadi kan Oh, etika iya, Bu, iya. pelestarian lingkungan itu kan terulang beberapa kali tuh. Nah, itu Iya, kalau iya, bisa Bu, iya. di-press aja. Press lagi. Jadi Terima kasih, Bu. masalahnya, metodenya temuan. Oke, Ya, Bu, ya. sip. Terima Ya, Bu. kasih Mas Terima Afri. Ya. Oke, selanjutnya Mbak Udah, Tata silakan. Ya, udah Itu, keren-keren nih. Yang Mbak penting Salwa udah dulu ketemu deh, Mas. poinnya. Ini dulu lah. Mbak Salwa dulu, nanti habis itu aku. Ini soalnya masih sedikit lagi. Oh, Habis Mbak Salwa aku ya. silahkan Mbak Salwa. Aku udah siap nih. Mas Sabar. Safri tadi jurusannya apa? Konsentrasinya tafsir. Saya Salwa. mau tasawuf, mau nulis tasawuf, Pak. Oke, ya udah nanti maksudnya kita Yang terkait dengan kembangkan ekosufisme itu. dulu ya. Silahkan Mbak Kita Salwa. kembangkan Sudah saya jadikan co-host. judul tesis. Sudah bisa share screen ya, Mas? Silahkan. Sudah. Baik. Di sini sebenarnya saya belum menulis proposal tesis ya, Bu. Karena mungkin saya masih semester 1 juga. Saya MIAT UIN Jakarta. Di sini saya terfokuskan terhadap tafsir kontemporer. Yang pertama, yang berjudul Tradisi Orientalisme dan Framework Studi Islam. Silahkan share screen, Mbak. Gimana? Share screen silahkan. Oh, belum muncul ya? Belum muncul. Dibuka dulu ininya. Oke. Sudah ya? Siap, sudah. Oke. Baik, yang pertama berjudul Tradisi Orientalisme dan Framework Studi Al-Quran. Orientalisme adalah bidang studi yang mempelajari Timur dan Islam, studi Islam. Karena latar belakang mereka berasal dari Barat, maka kajian keislaman pun disikapi dengan epistemologi Barat, dengan tujuan-tujuan tertentu. Mereka mengkaji berbagai disiplin keilmuan Islam termasuk Al-Quran. Kritiknya pun menghujani keautentikan Al-Quran Al-Karim dari berbagai sisi. Hamid Fahmi Zarkashi dalam karyanya ini menjelaskan bahwa kajian-kajian para orientalis ini didorong oleh motif penuh dengan kepentingan Barat. Karena kajian mereka terhadap disiplin ilmu Islam menggunakan teori dan epistemologi Barat, maka hasilnya pun akan berbeda, jauh dari standar khazanah keislaman. Keduanya berbagai secara historis maupun tekstualnya. Karena menerapkan metodologi suatu teks seperti Bible ke dalam kajian teks lainnya, khususnya pada Al-Quran, tidaklah tepat
yang justru akan bertentangan dengan esensi Al-Quran itu sendiri. Alasan lainnya, Al-Quran telah memiliki metodologi sendiri yang telah diwarisi para ulama yang rosihuna fil ilmi, yaitu adalah di dalam ulumul Quran. Begitu, Bu. Yang pertama dari segi tulisannya dulu, itu nanti Al-Quran harus merujuk kepada KBBI ya, Mbak Salwa. Jadi yang betul itu yang Al-Quran yang atas cuma kurang koma tuh, apostrof ya. Ya Al-Quran habis kur titik koma atas baru ham. Nah nanti yang bawah juga gitu tuh semua. Nanti dicek. Itu tadi yang kita bilang kesannya sepele tapi nanti itu mengganggu. Itu dalam penilaian itu kita sebut ketelitian nanti. Ada dalam belangko penilaian kami sebagai tim penguji itu salah satunya adalah keakuratan dalam penulisan atau ejaan. Nah ini akan mengurangi nilai nanti. Nah terus tentang epistemologi Barat. Nah di sini sebenarnya Mbak Salwa bisa membandingkan dengan epistemologi Islam itu sendiri gitu. Apa kelemahan epistemologi Barat sehingga menurut Mbak Salwa itu nggak pas untuk mengkaji tentang kajian Al-Quran. Jadi kan kita baru ngeritik nih epistemologi Barat nggak tepat, tapi di mana kelemahannya epistemologi Barat misalnya? Nah, misalnya epistemologi Barat menurut Mbak Caca itu sangat bersifat empiris gitu, padahal tidak semua hal di dalam dunia ini bersifat empiris misalnya. Maka di dalam kajian Islam itu ada dimensi tasawuf dan seterusnya dari kajian yang zohir dan batin misalnya kayak gitu. Nah, jadi kita sebutkan kalau kita mengkritik itu apa dan apa kelebihan Islam sehingga menurut Mbak Caca itu epistemologi Islam itu lebih komprehensif. Jadi katakanlah tadi ya, kelemahan epistemologi Barat baru hanya pada satu sisi saja. Nah, tetapi kalau Islam dia lebih menyeluruh karena masuk dimensi-dimensi yang itu tadi Mbak Caca katakan, misalnya ada dimensi zahir dan batin. Dan, yang kita jadikan dasar argumen gitu. Misalnya gitu ya, kajian Al-Quran ya itu justru menjadi dulu saya pernah belajar sama Bu Faizah itu kami diskusi ya. Jadi sebenarnya kajian Barat itu kalau mau diterapkan ke dalam Al-Quran itu juga nggak ada masalah justru. Ternyata Al-Quran itu bisa dibedah dengan cara apapun gitu. Nah itu kata beliau. Jadi seperti hermeneutik ya. Hermeneutik kalau di Suaranya Ibu, suaranya mungkin videonya Ibu. Suaranya terputus Ibu. Suaranya Ibu terputus-putus. Sebenarnya sih kalau bahasa katanya kan tafsir ya. Suaranya terputus-putus Ibu. Terputus-putus Ibu suaranya. Ibu suaranya terputus-putus. Akan keluar kan? Sabar ya teman-teman ya. Itu jaringan kayak. Jaringan itu. Nanti Mbak Tata saya yang tampilkan Mas Ferdi. Saya dijadikan host. Saya tampilkan ya. Oh gitu. Harus ditampilkan itu karena itu kan perjuangan ya. Abang Zul mau itu tadi. Ini terbatas ini reviewnya soalnya nanti mau pindah ke topik yang lain. Fer, aku satu lagi Fer ya. Enggak, kamu telat. Teman-teman maaf terputus ya. Kamu telat, Dil. Terputus. Ya udahlah, kalau telat ya udahlah aku udah jalan. Bisa dilanjutkan. Ya enggak gitu. Fadil. Enggak gitu, Dil. Seharusnya kamu datang dari awal biar dari awal tadi. Enggak apa-apa, Mas Ferdi enggak apa-apa Pak Fadil nanti. Ini 2 topik lagi kita, banyak masih Mbak. Itu Ibu sudah masuk tuh. Halo. Halo Ibu. Iya Bu. Oke, maaf tadi terputus ya teman-teman ya. Iya Bu. Bisa dilanjutkan Bu.
Ya, oke. Nah, terus jadi nanti di sini sekali lagi tadi Mbak Salwa memberikan catatan itu ya, apa kelemahan Barat sehingga kita mengatakan itu menjadi kurang tepat. Meskipun sebenarnya dalam pandangan para tokoh lain, epistemologi Barat nggak ada masalah jika diterapkan dalam kajian Al-Quran karena justru di situ untuk membuktikan Al-Quran bisa dibedah dengan ilmu apapun. Nah, intinya gitu. Misalnya hermeneutik gitu. Nah, hermeneutik itu juga nggak ada masalah jika mau diterapkan dalam Al-Quran. Memberikan warna yang berbeda. Jadi memberikan tersendiri untuk mengungkap makna yang berbeda dari apa yang pernah dilakukan oleh para ilmuwan atau ulama kita dalam kajian Al-Quran. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, coba. Nah, itu kan hermeneutika Al-Quran dan debat tafsir modern. Apa ini coba? Oke. Dewasa kini muncul ramai perbincangan mengenai metode penafsiran Bible yang kemudian seiring berjalannya waktu, metode tersebut digunakan untuk menafsirkan Al-Quran. Ini sesuai review yang saya baca di jurnal ya Bu ya. Dari sini timbul perdebatan antara satu kubu dengan kubu yang lain terhadap metode tersebut yang diaplikasikan kepada Al-Quran. Rif'atul Khairiyah Malik mengkaji dengan menyertakan beberapa pandangan mufasir dengan pro dan kontranya jika diaplikasikan dalam memahami Al-Quranul Karim yang sakral. Menurutnya, metode hermeneutika tidak bisa dikesampingkan, sehingga perkembangan khazanah keislaman bisa lebih berkembang dengan tidak melupakan kaidah dan metode-metode tafsir yang telah tertuang di dalam ulumul Quran. Al-muhafadzatu 'alal qadimi sholih wal akhdhu bil jadidil aslah. Iya, nah ini yang seperti yang tadi saya katakan kan, tetap bisa digunakan kan. Oke. Tinggal itu tadi Mbak Salwa, Mbak Salwa. Dia kan ini tipe yang mendukung ya. Nah, mendukungnya itu karena apa gitu. Jadi harus dijelaskan kenapa Rif'atul Khairiyah Malik ini mendukung kajian hermeneutika Al-Quran ini tetap biarkan dikembangkan gitu. Nah, jadi alasan mendukungnya kalau mau mengatakan setuju atau enggak dengan pendapatnya siapa tadi Rif'atul Khairiyah, ya udah di situ. Jadi Mbak Salwa juga menentukan posisi pada paper ini. Mbak Salwa menilainya apa? Baik Bu. Mbak Salwa pro atau tipe yang kontra. Nah, kalau Mbak Salwa tipe yang pro, betul tidak dengan alasannya. Sip, udah bagus itu. Tapi poinnya udah kena bahwa Rif'atul Khairiyah ini posisinya adalah yang pro ya terhadap hermeneutika. Sip, oke. Oke, terima kasih Bu. Oke, wah ini udah makin keren aja nih tulisan teman-teman nih. Seneng banget. Stop share ya Mbak, stop share Mbak Salwa. Oke. Saya lihatnya. Bentar. Oke. Klik yang merah Mbak, stop share-nya. Mungkin selanjutnya Mbak Tata silahkan. Iya, boleh tolong. Oke, sudah. Silahkan. Di bawah Mas, lagi Mas. Panjang sekali kamu reviewnya. Mana Nah, ini? Itu tuh. Oke, boleh itu Mas, yang kedua aja, yang kedua. Oh, yang kedua. Yang itu. Oke. Coba di atas. Oke, gitu ya. Yang kedua, Ibu izin ya Bu. Oke. Ini ada judul artikel The Construction of an Environmental Philosophy Rooted in Religiosity yang ditulis oleh Bu Syafrieni di tahun 2023. Nah, penelitian ini sebenarnya Syafrieni dan Dindin dalam penelitian ini ingin mengkonstruksi kembali pemikiran akar pandangan antara filsafat lingkungan dan filsafat manusia.
konstruksi pemikiran yang tidak komprehensif menurut mereka menjadi penyebab adanya ketimpangan pemahaman keliru dalam memahami isu krisis lingkungan. Sedangkan pada isu lingkungan banyak orang yang sangat peduli. Dalam penelitian ini, Shevrieni dan Indi, penulis menjelaskan latar belakang karena menganggap bahwa filsafat lingkungan, adapun tokoh filsafat lingkungan yaitu Job Capra dan Hendrik Skolimowski, dalam jabarannya tentang filsafat lingkungan tidak menyentuh secara mendalam persoalan spiritual. Sedangkan dari tokoh Islam seperti Said Hussein Nasr itu menjelaskan atau menambahkan unsur spiritual, namun sangat sulit atau rumit dipahami. Nah, dalam penelitian ini penulis menambahkan atau mengkonstruksi pemikiran itu dengan pemikiran Buya Hamka. Nah, didapat hasil bahwa peneliti memadukan dan mengkonstruksi 3 pilar yang berasal dari Buya Hamka, yaitu kesadaran transenden, konsep khalifah, dan qanaah dalam penerapan filsafat lingkungan berbasis keagamaan. Nah, penelitian juga memuat kontribusi, yaitu menawarkan konsep konstruksi filsafat lingkungan berbasis religiusitas. Tetapi dalam penelitian ini tidak memberikan penegasan yang dimaksud dengan religiusitas atau agama. Konstruksi religiusitas dalam penelitian ini berpijak pada agama Islam saja, belum menjelaskan sejauh mana agama-agama yang ada menyentuh kesinambungan konsep agama dalam melihat filsafat lingkungan. Itu yang pertama. Oke, ini agak panjang ya. Iya. Panjang, Bu. Oke. Panjang, Bu. Tinggal nanti tinggal di press nanti Mbak Iya. Salwa. Tinggal kan misalnya kita tadi mengkritisi Barat ya bahwa belum menyentuh dimensi spiritual. Nah, nanti yang dimaksud dengan filsafat lingkungan Barat yang belum menyentuh dimensi spiritual itu yang model gimana yang dimaksud sama Mbak Salwa gitu. Mbak Tata. Jadi nanti di situ Mbak Tata udah mulai masuk kritiknya tuh dari yang Barat. Baru masuk kepada tadi yang Hamka. Iya. Hamka kan menjelaskan 3 pilar itu. Nah, 3 pilar itulah yang menurut Mbak Tata nanti yang mengkanter atau merekonsiderasi dari filsafat etika filsafat yang Barat tadi. Iya. Nah, udah gitu nanti. Itu nanti biar lebih ringkas. Iya, Bu. Nah, itu terus karena mungkin filosofis banget jadi panjang. Memang gitu, filsafat itu memang penjabarannya kita agak susah nyari apa namanya poinnya gitu ya, karena memang perlu dijelaskan. Sudah sih nggak ada masalah kalau misalnya kita mereview sekitar 8 gitu. Nah, satunya panjang karena memang dibutuhkan, nggak ada masalah sih Mbak Caca. Iya. Tinggal itu tadi aja poinnya di mana bentuk kekurangannya. Iya. Nah, terus gini juga, kalau kita bilang etika filsafat lingkungan yang berbasis agama, juga harus jelas. Misalnya ini, karena filsafat ya, berarti kesadaran bahwa alam raya ini adalah makhluk ciptaan Tuhan yang juga harus dihormati. Nah, itu juga harus disebut tuh Mbak Caca. Jadi model filsafat etika lingkungan yang gimana? Karena kan itu belum dijelaskan. Nah, yang dimaksud dengan dimasukkannya dimensi spiritual itu apa? Gitu. Bahwa alam raya ini adalah milik Tuhan, manusia hanya menjaganya atau gimana? Iya. Nah, itu juga perlu dimasukin. Gitu. Oke, yang kedua. Yang kedua itu tadi Mas Ferdi membumikan etika lingkungan, Mas. Membumikan ini ya? Itu. Ya. Langsung komentar ini ya. Jadi judulnya membumikan etika lingkungan bagi membudayakan pengelolaan lingkungan yang bertanggung jawab. Nah, dalam tulisan ini Rusdina menyebut bahwa masalah lingkungan merupakan tanggung jawab bersama. Tanggung jawab bersama individu, keluarga, dan masyarakat dan negara. Nah, negara memiliki peran yang sangat strategis sebagai lembaga formal yang memiliki kekuatan untuk memaksa. Ia juga menambahkan bahwa penanaman etika dan moral menjadi sangat penting dalam menyusun program dan mengambil kebijakan dalam masalah ini. Nah, metode yang digunakan dalam penelitian itu
itu di Ibu ada fenomena bahwa di satu artikel itu tidak dituliskan mereka menggunakan metode apa. Nah, tapi kita sebagai pembaca itu apa ya, menebak-nebak kali ya Bu, pendekatan atau metode yang digunakan. Jadi dalam penelitian ini saya melihat bahwasanya pendekatannya pendekatan filosofis dengan historical kritik. Nah, hasilnya dalam penelitian ini, hasilnya kajian filsafat lingkungan dan ilmu sosial di Fakultas Sains, karena penulis adalah dosen situ, Fakultas Sains dan Teknologi, posisinya sangat penting, mengingat posisi akademik mesti melahirkan pengetahuan yang lama dan bertanggung jawab terhadap lingkungan. Nah, jadi banyak tuh artikel yang tidak menuliskan metode yang digunakan. Itu kita mencari sendiri ya. Ya, kadang-kadang ada yang luput ya. Maksudnya mungkin jurnal itu biasanya udah punya apa namanya template sendiri ya. Kadang-kadang di dalam jurnalnya memang sudah disebutkan harus menggunakan sebuah metode. Nah, mungkin karena itu beliau tidak menyebutkan metodenya. Kadang-kadang begitu. Nah, tapi misalnya kalau tadi kita memang mengetahui dia jenis metodenya seperti apa, meskipun tidak disebutkan di dalam jurnalnya, itu Mbak Tata bisa mengatakan yaitu redaksinya. Meski sang penulis tidak menyebutkan metode yang digunakan dalam penelitian, dalam pandangan penulis, siapa nih penulisnya nih? Tadi Rusdina menggunakan metode apa gitu dalam menggali apa tadi itu konsep apa tuh. Nah, gitu. Boleh kayak gitu. Oh iya. Nggak apa-apa diungkapkan di situ. Iya, nggak apa-apa ya Bu ya. Tapi misalnya, kalaupun nggak disebutkan tentang metodenya juga nggak ada masalah juga, karena yang kita butuhkan ini kan, yang kita butuhkan esensinya. Iya. Oke Bu, terima kasih. Oke, silakan selanjutnya Fadil, bisa segera share screen. Fadil. Ayo cepat ini Fadil, silahkan. Ini keren-keren nih nge-reviewnya nih, alhamdulillah teman-teman. Mantap. Terima kasih Bu. Udah keluar belum? Belum Mas. Belum kelihatan, baru layarnya aja. Baru terlihat macam-macam word. Iya, banyak tulisannya itu. Mereview sekali Pak. Stop share deal. Aku yang share deal. Oke. Adil. Baik. Di sini saya mereview sebenarnya ada 2 tesis. Tapi yang ingin saya review ini Bu, lebih ke yang nomor 3-nya Bu. Yang 3. Yang jurnalnya aja. Karena saya lihat bahasanya masih agak rancu itu Bu. Oke, ini tentang neraka ya. Jadi saya rencananya mau menulis tesis tentang neraka, eskatologi. Jadi nomor 3, sebuah jurnal yang ditulis oleh Abdul Muttalib yang berjudul Health in Ibnu Arabi According to the Sya'rani yang diterbitkan oleh UIN Syarif Hidayatullah pada tahun 2022. Jurnal ini membahas bagaimana pengaruh paham Ibnu Arabi yang kontroversial pada masa Sufi klasik dan khususnya keterpengaruhan pemahaman Ibnu Arabi terhadap Abdul Wahab Asy-Sya'rani yang merupakan Sufi asal Mesir terhadap bagi Sya'rani, dan juga bagaimana kontribusi Sya'rani terhadap tradisi Akbarian yang terkadang luput dari pandangan sarjana modern yang beranggapan bahwasanya Asy-Sya'rani tidak mewakili idenya sendiri, melainkan hanya mengsimplifikasikan paham ajaran Ibnu Arabi. Dalam artikel ini akan kita dapatkan pengetahuan yang mendalam tentang bagaimana keterlibatan Sya'rani dalam konsep panas dan hukuman neraka yang pada akhirnya akan berakhir, bahkan untuk iblis sekalipun. Dalam jurnal ini juga memperlihatkan bagaimana Sya'rani menekankan pendapat Ibnu Arabi sambil mengkritik beberapa pandangan yang diyakini bukan berasal dari Ibnu Arabi.
Oke, berat ini pembahasannya neraka ya. Aduh, ya eskatologis ya. Cuma eskatologis itu menarik, tapi mungkin ya karena itu tadi kita belum ada yang merasakannya gitu, jadi agak susah membahasnya karena ini eskatologis. Tapi nanti gini, Mas siapa? Fadil, Bu. Mas Fadil ya. Nah, yang pertama tentang ininya dulu, penulisan. Hindari menggunakan kata kita. Jadi kita itu nanti nggak jelas kita itu siapa. Jadi akan didapatkan aja dalam artikel ini akan didapatkan apa namanya pengetahuan yang mendalam tentang bagaimana keterlibatan Syaroni. Nah itu yang pertama. Jadi hindari kata kita, mereka, dia. Pokoknya orang ketiga yang nggak jelas merefer kemana. Ya. Nah terus di sini masih agak ini agak redundant nih di kalimat yang terakhir. Jadi kan di atas sudah dikatakan Syaroni ini lebih banyak mengutip pendapatnya Ibnu Arabi ya daripada pendapat sendiri. Jadi redaksi yang terakhir ini nggak perlu nih. Nah, dalam jurnal ini memperlihatkan bagaimana Syaroni menekankan pendapat itu udah nggak perlu karena di atas sudah diungkapkan. Ya kan? Ya. Tapi isi jurnalnya yang betulnya gini Bu, mungkin saya kurang dalam menyampaikan. Maksudnya dalam jurnal itu mengatakan bahwa banyak pendapat Ibnu Arabi itu yang salah dinukil oleh orang lain. Jadi Asy'arani ini membetulkan ataupun membela Ibnu Arabi. Nah, oke, ini kan poinnya udah dapat nih di paragraf ini tentang pemikirannya Asy'arani yang terinspirasi dari Ibnu Arabi ya. Nah, tinggal di sini mulai masuk ke analisisnya Mas Fadil. Apa kelebihan dan kelemahan dari paper ini misalnya? Menurut Mas Fadil apa? Gitu. Ini perlu diungkapkan di sini analisisnya Mas Fadil. Atau tadi ungkapan Mas Fadil setuju atau enggak dengan pandangannya kreasi dari Ibnu Arabi. Nah, ini belum masuk nih pendapatnya Mas Fadil. Nanti masuk di sini ya, di kalimat terakhir. Nah, misalnya redaksinya gini, penulis sependapat dengan pendapatnya Asy'arani. Atau penulis tidak sependapat, karena dalam Al-Quran itu khalidina fiha abada kan, tidak ada akhirnya. Nah, misalnya kayak gitu. Jadi Mas Asy'arani itu bisa mengembangkan, nggak selalu harus pro, meskipun kita sesama orang Islam gitu ya. Kadang-kadang kalau pendapatnya itu menurut Mas Fadil kurang kan ada suaranya putus-putus Ibu. Suaranya putus-putus Ibu. Ya. Nah, itu akan berakhir. Tapi kan dalam oke, masih jelas nggak? Nah, putus-putus tadi Ibu. Udah jelas. Mas Fadil bisa menjelaskan posisi Mas Fadil. Misalnya tadi tidak sependapat karena dalam Al-Quran itu khalidina fiha abada, gitu. Tidak ada akhirnya. Dalam kajian tafsir Al-Quran karya Muhammad Quraisy Shihab misalnya, kalau mau dibandingkan, di situ tidak ada yang mengetahui kapan akhirnya neraka gitu. Karena ya khalidina fiha abada. Nah, jadi Mas Fadil bisa mengcompare pendapatnya beliau ya Asy'arani dengan pendapat mufassir yang lain gitu. Jadi Mas Fadil memberikan kritik tetapi dengan dasar argumen dari tafsir yang lain, perbedaannya. Nah, itu bisa. Mengambil posisi. Ya, dibandingkan. Jadi Mas Asy'arani bicara mengkritik tapi juga dengan argumen yang kuat karena didukung oleh mufassir lain. Nah, itu lebih bagus lagi. Walaupun nanti pada ujung tesisnya saya lebih mendukung ke pendapat yang neraka itu tidak kekal, itu juga bisa, Bu? Bisa saja misalnya kalaupun tidak dijelaskan posisi setuju atau enggaknya, misalnya hal ini berbeda misalnya. Pandangan Asy'arani ini berbeda dengan pandangan Quraisy. Nah, jadi kalau nanti Mas Fadil ujung-ujungnya mendukung Asy'arani ya berarti sebutkan saja perbedaan itu. Nah, tapi pun nanti kalau Mas Asy'arani memang mau mendukung, nah, argumennya apa lagi? Itu juga harus jelas. Harus didukung lagi dengan argumen yang lain. Mengapa mengatakan bahwa misalnya kekekalan neraka itu temporal gitu. Alasannya dengan apa gitu. Itu harus jelas. Jadi jangan karena kita mau mendukung
seorang tokoh, lalu itu menafikan usaha kita untuk mencari yang menurut kita itu lebih komprehensif gitu. Bisa saja sekarang misalnya Mas Fadil mengatakan, oke, ini saya mau mendukung Asyaroni misalnya. Tapi nanti dalam perjalanannya Mas Fadil ketemu yang lain gitu. Wah ternyata nggak bisa ini. Ternyata kebanyakan mufasir yang menurut Mas Fadil itu lebih logis gitu ya. Dan memang berdasarkan argumen yang kuat dari Al-Quran dan Hadis. Nah ini bisa kita kritisi. Gitu. Kan bisa berubah kayak gitu. Nah makanya kan kita sebut itu hipotesis. Jadi Mas Fadil sekarang sudah memberikan hipotesis, sementara ini penulis atau katakanlah Mas Fadil lebih cenderung kepada pendapatnya Asyaroni tadi. Dengan pertimbangan apa, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa akan menemukan temuan lain yang akan mengubah pandangan awal, argumen awal. Nah, gitu. Tapi ini udah bagus, Mas Fadil udah ketemu poinnya ya. Itu yang mahal itu di ujung tuh Mas, ketika beliau mengatakan ya ternyata neraka itu temporal gitu kan. Oke, selanjutnya Mas Fadil. Yang mana, Dil? Nomor 5 aja, Bu. Nomor 5 aja, kan. Yang nomor 4 itu belum rampung. Oke. Sebuah jurnal yang ditulis oleh Hanafi yang berjudul Surga dan Neraka dalam Persepsi Al-Ghazali, diterbitkan oleh Universitas Syarif Hidayatullah, ini membahas secara historical kritis tentang konsep kehidupan setelah kematian yang dianut oleh masyarakat di seluruh dunia. Sebelum diwahyukan Al-Quran, juga membahas segala perbedaan pendapat para ulama dalam melihat permasalahan apakah neraka hanya akan dirasakan oleh huruf saja atau lainnya. Dalam jurnal ini, Hanafi mencoba menjawab polemik tersebut berlandaskan pada pendapat dari Imam Al-Ghazali yang mencoba menafsirkan ayat-ayat Al-Quran tentang gambaran kehidupan setelah kematian. Bagi Al-Ghazali, siksaan di neraka dirasakan oleh ruh dan fisik serta memberikan gambaran secara harfiah tentang penduduk neraka dan surga. Yang pertama, ini masih ambigu. Ini kan diterbitkan dalam sebuah jurnal. Nah, jurnalnya itu disebut Mas karena yang diterbitkan oleh Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta kan jurnalnya banyak ya. Nah, jadi itu harus jelas dulu jurnalnya apa, nama jurnalnya. Yang pertama. Terus yang kedua, ini kan Al-Ghazali ya di paragraf terakhir itu Al-Ghazali mencoba menafsirkan ayat Al-Quran tentang gambaran kehidupan setelah kematian. Mana sih tadi kata keseluruhan? Berbeda dalam jurnal menjawab polemik tersebut. Oh, tadi kayaknya ada kata keseluruhan deh. Gimana ada tuh? Oh enggak. Ini Bu, seluruhnya di seluruh. Ini masyarakat di seluruh dunia. Nah, ini juga agak susah nih, Mas. Jadi misalnya gini ya. Tentang konsep kehidupan setelah kematian yang dianut oleh masyarakat dunia aja. Jangan kalau seluruh dunia nanti kita nggak bisa mengukur kan masyarakat dunia aja gitu. Masyarakat dunia kan berarti menggambarkan ya siapapun yang ada di dunia gitu. M-nya juga harusnya kecil. Nah, tapi pun gini ya, ini kan konsep kehidupan setelah kematian. Ini mau dibandingkan Al-Quran dengan kitab suci lain atau gimana maksudnya, Mas? Lebih ke memakai analisanya epistemologinya Abid Jabiri, Bu. Nanti argumen-argumen tentang yang pro ataupun yang kontra itu akan dianalisis menggunakan epistemologi Abid Jabiri, Burhani, Esfani, dan Bayani. Saya cuma agak berat di kata-kata masyarakat dunianya aja nih, karena kan kalau kita ngebahas Al-Quran ya, secara tentang konsep kehidupan setelah kematian, kayaknya nih dihapus aja kata-kata yang dianut masyarakat dunia nih, Mas. Kehidupan setelah kematian, oke. Sebelum diwahyukannya Al-Quran. Nah, berarti kan ini penjelasan agama sebelum Islam datang ya? Atau setelah Islam datang? Sebelum. Nah, berarti ini juga dikomparasi dengan kitab-kitab suci agama lain kan? Nah, yang diwahyukan sebelum diwahyukan Al-Quran dan juga membahas segala perbedaan pendapat para ulama dalam melihat permasalahan apakah oke. Nah, itu masih bisa dipahami. Berarti nanti perbandingannya dengan agama lain ya. Kitab-kitab lain. Nah, ini juga gambaran tentang kehidupan setelah kematian ya di paragraf terakhir. Itu kenapa cuma neraka aja yang dijelaskan?
Siksaan di neraka Iya. dirasakan oleh ruh dan fisik serta memberikan gambaran secara peta tentang penduduk neraka dan surga. Nah, kalau mau dipisah tuh Mas, misalnya kan itu ada surga dan neraka ya. Misalnya gambaran kehidupan neraka seperti apa, gambaran kehidupan surga seperti apa gitu dalam bentuk konteks kenikmatannya. Berarti konteks neraka dan surga itu bagaimana ya? Iya. Pendapat. Iya. Misalnya kan tadi kalau dipahami secara apa namanya pandangannya Hanafi kan mengatakan secara ini ya ruh ya. Nah misalnya ada nggak yang memahami itu ruh dan fisik? Nah itu kan bisa dibandingkan gitu. Nah itu juga bisa. Nah atau tadi nerakanya modelnya gimana, bentuk siksaannya dan surganya juga gimana. Nah secara umumnya gitu. Kan ada tingkatan-tingkatan surga misalnya. Nah misalnya gitu. Jadi apa? Kalau kita bilang secara umum atau keseluruhan mungkin agak berat ya karena terlalu luas, tapi minimal disebut salah satu bentuknya gitu Mas. Misalnya kan tadi kehidupan di surga, misalnya. Nah, jadi Mas Fadil membatasi salah satunya aja sebagai contoh. Oh ada loh gambaran kehidupan di surga. Gitu. Nah itu salah satunya. Jadi kalau kita bilang keseluruhan agak susah Mas dalam satu paragraf. Sebut saja misalnya. Nah, itu kan masalah tadi kata misalnya itu boleh, Bu? Ya, jadi kan misalnya siksaan di neraka, misalnya bagi orang yang senang melakukan tindakan korupsi misalnya gitu kan, maka bentuk siksaannya adalah gitu. Nah, di surga misalnya dalam kehidupan di surga bagi orang yang senang melaksanakan puasa, Allah menyiapkan misalnya surga Ar-Rayyan. Bla bla bla. Nah, misalnya kayak gitu. Jadi buat salah satu contohnya aja untuk gambaran para pembaca ini bukan sesuatu yang abstrak gitu. Nah, bahwa memang ada gitu. Penjelasan itu dalam Al-Quran dan Hadis. Nah, oke, gitu ya Mas Fadil ya. Makasih banyak Bu. Ya, sama-sama dengan senang hati. Selanjutnya mungkin ini sudah 9:30 Ibu, mungkin pindah ke topik yang lain ya Ibu ya. Saya mohon maaf kepada teman-teman yang belum sempat ini karena memang kita terbatas waktu dan akan ada topik yang lain yang perlu kita bahas nanti. Untuk selanjutnya mungkin kita bisa bahas di lain waktu gitu ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya mungkin Ibu bisa pindah topik. Saya persilahkan Ibu, mungkin apa yang akan kita bahas. Silahkan Ibu. Oke, teman-teman. Saya mempersiapkan ini sebenarnya materi bagaimana cara kita membuat outline ya. Karena tadi dari yang hasil bacaan teman-teman, itu kan dari judul-judul yang ada ya, dari judul-judul besar dalam jurnal-jurnal yang teman-teman sudah buat reviewnya, itu bisa jadi judul sub teman-teman sebenarnya. Nah, yang kemarin saya contohkan outline saya teman-teman, itu dari judul-judul jurnal yang kita baca, kemudian kita press, jadilah judul yang ada dalam sub-sub bab. Nah, teman-teman udah pegang ya, nah, proposal saya ya contohnya ya. Nah, makanya hari ini kita akan belajar cara membuat outline teman-teman. Tapi sebelumnya gini, tadi saya udah ngobrol sama Mas Ferdi, sebenarnya sebelum membuat outline itu membuat judul dulu. Nah, misalnya tadi yang punya Mbak Tata, itu potensialnya yang mana tuh yang mau diajukan sebagai sebuah judul? Misalnya kalau tadi ada tentang lingkungan, nanti lingkungan versi siapa lagi yang mau dibahas? Misalnya gitu. Tadi bicara tentang apa Mbak Tata tuh judulnya bagus-bagus tuh tadi tuh yang di HTS Iya. tuh tadi. Iya Bu, konstruksi, etika. Jadi antara filsafat manusia dan filsafat lingkungan, humanisme ekologis, gitu kan. Jadi misalnya konsep humanisme ekologis dalam pemahaman Islam kontemporer gitu. Mbak Tata tafsir atau filsafat? Filsafat Bu. Berarti tinggal cari tokoh-tokoh ini ya. Atau kaji Mulyadi Kartanegara itu juga bagus-bagus. Misalnya kalau mau ganti tokoh ya, tinggal ganti tokoh misalnya. Kalau Setu Senasar udah banyak, atau Osman Bakar itu juga bagus ya Bu. Kalau yang di Indonesia siapa ya Bu? Siapa lagi yang saya kenal ya? Ya Osman Bakar.
Kalau yang di Indonesia itu lingkungan, dosen saya itu Pak Ali Kodra di IPB. Tapi ya beliau ada buku, beliau yang umum tapi mulai belajar kajian-kajian Islam. Coba nanti saya cek ya. Coba nanti Mbak Caca, Mbak Tata cari tentang Suhadi Ali Kodra. Iya, Bu. Nah, itu beliau pernah jadi direktur WWF Indonesia, tuh, salah satu petinggi WWF Indonesia. Oke, Bu. Tapi ada yang saya agak menggelitik ya kajian-kajian teman-teman filsafat. Ada nggak kajian dalam riset filsafat itu yang nggak hanya bicara tentang pemikiran, tapi pada prakteknya di sebuah tempat? Praktek. Misalnya tadi ya, misalnya ya, pada kajian suatu tokoh, tapi dipraktekkan di sebuah tempat gitu, misalnya pada sekolah apa gitu. Jadi pemikiran beliau ketika diperkenalkan ya, jadi kan Mbak Tata tuh 2 kali setelah menemukan konsep, kemudian itu diperkenalkan di sebuah sekolah atau tempat, lalu itu dipraktekkan, itu yang kayak gitu filsafat. Oh itu ada ya. Amin. Filsafat Prof. Bambang ada kan yang di pesantren, Bu. Misalnya gitu, itu mungkin akan lebih menarik gitu. Jadi nanti kesannya filsafat itu bukan cuma dalam tanda kutip pemikiran aja, tetapi juga dia ideal untuk dipraktekkan. Itu menjadi tantangan juga tuh buat filsafat. Prof. Amin juga mungkin kurikulum itu, Bu. Kurikulum di sekolah-sekolah juga masuk itu, integrasi interkoneksi itu. Misalkan itu pemikiran yang dijawantahkan ke dalam sebuah sekolah gitu. Itu akan menarik tuh. Membawa warna yang berbeda dalam kajian filsafat. Jadi bagaimana menjadikan filsafat yang terkesan berat, tapi itu jadi implementatif. Itu PR orang-orang filsafat. Karena buat orang-orang yang belajar filsafat itu kan berat ya. Karena pemikiran yang mendalam gitu. Bagaimana yang berat itu kemudian menjadi ringan ketika dipraktekkan. Lebih aplikatif ya, Bu ya. Saya tuh dulu belajar filsafat gitu pusing ya, maksudnya pusingnya itu kan ya. Tapi setelah ketemu sama Prof. Mulyadi, saya filsafat itu jadi menyenangkan gitu, karena beliau membawakannya dengan ringan buat saya yang dengarnya nggak fokus hanya ke filsafat dasar. Nah itu menarik tuh. Kalau Prof. Mulyadi itu sebenarnya